Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang di channel Rehapati De Passo, Jakarta Selatan. Hari ini habis asar. Tadi pagi kita alhamdulillah banyak tamu yang berkunjung walaupun masa pandemi, tapi tetap kita jaga jarak dan kita batasi satu hari itu satu untuk sesi pagi dan satu untuk sesi siang. Tapi ada yang aneh hari ini. Ada teman-teman yang berulang kali datang ruqyah. Kenapa sebabnya? Yang ini insya Allah akan kita bahas. Kebetulan di sebelah saya ada teman-teman. Ada Ustadz Wike, Ustadz Taufik, dan Ustadz Suryadi yang lagi ngopi. Nih, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pagi dan tadi sore ya, tadi siang kita kedatangan tamu nih Tad. Kenapa sih kok ada teman-teman itu berulang kali ruqyah begitu kok? Kenapa kesannya kok nggak sembuh-sembuh? Atau memang ada progres atau gimana sih? Ini teman-teman nanya nih. Masya Allah. Masya Allah. Nih bos nih, beliau ketua divisi ruqyah syariah di Passo. Masya Allah. Boleh langsung ditanyakan ke beliau nih. Ilmunya jangan diumpetin. Ya, ilmu itu harus dibagi, Ustaz. Fadol, Ustaz. Masya Allah. Ya. Gimana, Ustaz? Tapi ketika kita menghadapi situasi seperti itu gimana, Ustaz? Ini kan maksudnya berarti kan udah positif, memang kesembuhan itu mutlak milik Allah kan? Iya. Biar kata beberapa kali kita datang, beberapa kali kita berobat, kalau memang Allah belum takdirkan sembuh, ya belum sembuh ya Ustaz ya? Betul ya? Betul. Tapi gimana tuh ketika memang orang tuh lagi berusaha tuh mencari kesembuhan tuh, gimana kita ngadepinnya tuh? Kita bisa menyampaikannya, menenangkan kolbunya itu apa yang kita mesti kasih ke mereka gitu? Ya minimal ya nasihat buat mereka untuk tidak melakukan maksiat minimal ya. Masya Allah. Tetap menjaga keimanannya agar tetap stabil dalam keimanan. Sebab apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita beriman kepada Allah, maka tidak ada satupun yang dapat mengganggunya, ya kan? Karena Allah yang menjadi pelindung buat mereka. Seperti halnya yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Nah, sebaik-baiknya penolong adalah Allah. Allah waliyul ladzina amanu. Ketika kita beriman, maka Allah yang akan menjadikan penolong bagi kita, pelindung bagi kita. Gitu kira-kira tadi. Masya Allah, Masya Allah. Itu Ustaz Suryadi ya. Itu tadi Ustaz Suryadi dari Ketua Divisi Ruqyah. Nah sekarang dari Ketua Rumah Rehab De Passo, Jakarta Selatan. Ini Ustaz Taufik Al-Mukarram. Masya Allah. Gimana tadi? Masya Allah. Kayaknya penjabaran Ustaz Suryadi udah jelas banget ya. Cuman kalau dari aneh sih sekedar nambahin aja. Memang hal seperti itu nggak bisa kita hindari ya. Namanya sakit itu merupakan adalah ujian juga buat Allah dalam bentuk musibah. Karena Allah memberikan ujian kepada kita itu cuma dengan dua hal, yaitu kenikmatan dan musibah. Nah musibah adalah salah satunya ya penyakit, bencana alam, kemudian permasalahan, kemudian keletihan, kelelahan. Itu semua ranahnya adalah musibah. Jadi ketika memang musibah menghampiri seseorang, yakinlah bahwa itu memang adalah ketetapan dari Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Begitu. Cuman kita harus bertanya kepada diri kita, kenapa musibah itu Allah hadirkan kepada kita? Gimana tuh? Yang pertama kita koreksi diri kita. Ada beberapa tips nih ketika kita ditimpa musibah. Yang pertama, kita harus menyintainya dulu. Kita harus menyayanginya dulu. Kita harus menyenanginya dulu. Ya, kenapa? Kenapa kita harus senang, harus bahagia, harus gembira dengan musibah yang Allah berikan? Karena itu adalah kehendaknya Allah. Kalau diri kita senang dengan apa yang kita inginkan, lalu bagaimana kita nggak senang dengan apa yang Allah inginkan? Nah, kalau kita kan kebanyakan kan senang ya. Ketika Allah berikan kita bahagia, senang nggak? Senang. Ketika Allah berikan kita sehat, senang nggak? Senang. Allah berikan kita kaya, senang nggak? Senang. Tapi ketika Allah ternyata memberikan sesuatu yang berbeda, Allah kita minta senang, Allah kasih
susah, ya kan? Kita minta bahagia, Allah kasih susah. Kita minta sehat, Allah kasih sakit. Ya. Ketika memang itu menimpa kita harus senang dulu. Itu yang pertama, senang dulu karena itu keinginannya Allah. Lalu yang kedua, banyak istighfar. Karena memang setiap musibah yang menimpa manusia itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosanya yang pernah dilakukannya. Seperti itu. Jadi tidak ada sedikit pun keburukan yang Allah berikan kepada manusia, sekalipun itu musibah. Begitu ya, Zee? Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi kita senang dulu. Yang kedua, kita beristighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga, baru kita minta kesembuhan. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita perbaiki kedekatan kita kepada Allah. Seperti itu. Nah, ini 3 poin saja dulu ya, untuk terkait masalah musibah yang menimpa manusia. Tapi yakinlah, semua terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita menemukan seseorang yang memang sedang menderita suatu penyakit, bahkan dia merasakan gak sembuh-sembuh, sudah berulang kali berobat ke sini gak sembuh, menemui peruqyah ini gak sembuh, lalu kan timbul kebingungan tuh, kenapa? Jangankan dari yang menderita ya, jangankan dari yang menderita sakit, kita pun nanti akan kebingungan juga, karena kita sudah memberikan solusi, memberikan nasihat kepada dia terkait masalah penyakit dia, terkait masalah musibah, terkait masalah ujian yang Allah berikan, tetapi nggak ada efek apapun yang dia terima. Nah, ini lebih kita tekankan kepada orang yang bersangkutan, kepada orang yang sedang mengalami penyakit, yang menderita penyakit itu untuk muhasabah dirinya. Coba dikoreksi kolbunya. Ada nggak sesuatu yang masih mengotori kolbunya? Karena hadisnya jelas, apabila kolbu seseorang itu rusak, maka jasmaninya pun akan rusak. Apabila kolbunya baik, maka seluruh jasadnya pun akan baik. Seperti itu. Jadi kita lebih mendalamkan atau lebih memberikan masukan terkait masalah kolbunya. Ada nggak penyakit hati yang masih bersarang dalam tubuhnya? Seperti itu. Kita bisa tanyakan ke dia, kita korek satu persatu, karena memang itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya buat manusia. Ketika memiliki penyakit hati, kemudian dilampiaskan ataupun dipendam, itu akan merusak fisiknya. Jadi kalau kita menemukan orang memang susah sekali untuk sembuh gitu atas penyakitnya, pasti bisa dipastikan masih ada kotoran pada kolbunya. Karena memang analoginya jelas nih, seperti lalar dan sampah gitu. Mungkin antum bisa menjelaskan sih bagaimana itu penjabaran terkait masalah lalar dan sampah ini. Karena penting nih buat teman-teman nih yang sedang mencari kesembuhan yang nggak sembuh-sembuh. Itu saya, betul saya. Masyaallah. Ibarat lalat dan sampah, kebanyakan manusia itu kan lebih mementingkan memfokuskan untuk menghilangkan lalatnya ketimbang sampahnya, karena memang yang dilihat ini yang lebih berbahaya kan lalatnya. Nah disinilah banyak kesalahan yang terjadi. Seharusnya yang lebih fokus adalah bagaimana kita menghilangkan sampahnya. Nah, sebab ketika sampah itu hilang, maka lalatnya itu tidak mungkin datang, sebab tidak ada sumber lagi yang untuk bisa didatangi oleh lalat tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu tadi. Masya Allah, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Ternyata memang sampah itu yang menjadi pemicu, yang menjadi sesuatu yang mengundang setan untuk datang ke dalam tubuh seseorang, mengundang bangsa jin untuk tinggal ke dalam tubuh seseorang, yang harusnya memang kita buang dulu sampahnya, baru kita usir lalatnya. Begitu ya Tet ya, Masya Allah. Baik teman-teman, mungkin itu saja dulu dari kami. Insya Allah tunggu video selanjutnya. Apabila ingin berlangganan secara gratis, cukup tekan tombol subscribe di bawah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.